Pada nilai ini kita akan bicara tentang perkodean prediktif menggunakan analitik teks yang muncul di bidang peradilan pidana. Pertama, membuat kerangka data email menggunakan fungsi read.csv dan memuat energi _speech.csv dan fungsi teks analisis string as faktor sama dengan false di fungsi ini. Jadi kita dapat melihat struktur frame data baru menggunakan fungsi str. Ini berarti kita memiliki 855 email dalam kumpulan data. Dan untuk masing-masing email memiliki teks apakah itu responsif atau tidak terhadap pertanyaan tentang jadwal dan tawaran energi. Selanjutnya kita lihat contoh email dalam kumpulan data email. Email pertama dapat diakses dengan fungsi email 1 seperti yang pertama. 5 outputnya adalah seperti yang menampilkan satu baris teks secara horizontal. Untuk mempermudahnya, kita menggunakan fungsi strwrap dan menambahkan string yang ingin ditampilkan, yaitu email 1, maka hasilnya kita dapat melihat teks yang awalnya panjang menjadi beberapa baris pendek yang jauh lebih mudah untuk dibaca. Berdasarkan beberapa baris pertama, dapat dikatakan bahwa email ini berisi tentang pembicaraan proyek kerja baru tentang lingkungan dan peluang perkembangan pasar listrik di Amerika Utara yang dirilis oleh Komisi untuk Kerjasama Lingkungan atau CEC. Tentu tulisan ini berkaitan dengan pasar listrik, tapi proyek ini tidak dilakukan dengan jadwal atau tawaran pasukan energi. Jadi pesan ini tidak cukup responsif. Selanjutnya untuk melihat variabel responsif, itu email ini menggunakan email responsif dan memilih pertama, maka hasilnya adalah none. Kemudian kita lihat email kedua adalah set data menggunakan fungsi strwrap dan menuliskan email kedua. Di sini kita dapat melihat pesan asli sebenarnya sangat singkat. Kata FYI yang berarti for your information, dan sebagian besar adalah pesan yang diteruskan. Jadi dapat diketahui semua orang yang awalnya menerima pesan tersebut. Kemudian di bagian bawah pesan itu berisi kata-kata terlampir laporan saya yang disiapkan atas nama California, seorang auditor negara. Dan ada laporan terlampir Report New PDF. Tapi ternyata seperti yang diduga bahwa lampiran ini ada hubungannya dengan penawaran listrik Enron di California. Dan oleh karena itu email ini responsif terhadap query. Jika kita dapat memeriksanya, variabel responsif nilai adalah 1. Hasil kumpulan dengan tidak seimbang dengan proporsi email yang relatif kecil dan responsif terhadap dugaan. Selanjutnya membangun dan memproses ulang korpus dengan memanggil library PM. Setelah itu membuat variabel yang disebut korpus. Mengambil sumber vektor dan menginginkan semua email dalam kumpulan data yaitu email. Selanjutnya kita dapat mengambil email pertama dalam korpus dengan memanggil fungsi strwrap untuk menampilkannya pada beberapa baris. Di sini bisa dilihat bahwa ini adalah email yang persis sama dengan yang kita lihat pada email awal tadi tentang proyek kerja. Sekarang kita bisa memproses ulang korpus menggunakan fungsi tmap. Jadi pertama-tama kita mengubah korpus menjadi huruf-huruf kecil menggunakan tmap dan fungsi yang lebih rendah menggunakan fungsi korpus tmap
corpus atau lower. Kemudian melakukan hal yang sama persis seperti menghapus tanda bacanya menggunakan fungsi corpus tm corpus remove punctuation. Selanjutnya menghapus kata berhenti dan fungsi remove word dan stop word sebagai kata yang ingin dihapus. Dan terakhir kita mengumpulkan dokumen menggunakan rumus corpus sama dengan tm corpus tem dokumen. Setelah melalui 4 langkah processing, kita dapat melihat kedua email pertama di corpus. Jadi panggil strwrap corpus wrap corpus 1. Nah, sekarang kelihatannya agak berbeda, jauh lebih sulit untuk dibaca karena telah menghapus semua kata-kata kunci dan tanda baca. Tapi sekarang email dalam corpus ini tidak. Corpus ini siap untuk algoritma selanjutnya. Kita membangun matriks dan dokumen untuk corpus. Jadi kita akan buat variabel bernama DTM yang berisi dokumen dan matriks corpus. Corpus kita memiliki semua variabel yang berjalan di atasnya. Jadi untuk mendapatkan ringkasan statistik tentang matriks dokumen kita menggunakan nama variabelnya yaitu DTM. Hasil yang bisa kita lihat adalah meskipun hanya memiliki 855 email dalam corpus, kita memiliki lebih dari 22.000 istilah yang ditampilkan. Setidaknya sekali yang menjelas terlalu banyak variabel untuk jumlah pengamatan yang dilakukan. Jadi untuk menghapus istilah yang tidak terlalu kita menggunakan fungsi remove sparsity DTM dan menentukan sparsity. Jadi pada fungsinya akan menghapus istilah apapun yang tidak muncul setidaknya 3% dari dokumen. Untuk itu maka melewati 0,97 untuk menghapus persyaratan. Sekarang dapat dilihat ringkasan statistik untuk matriks istilah dokumen, dan kita lihat bahwa di sini telah menurunkan jumlah istilah menjadi 388 yang merupakan angka yang dalam masuk akal. Hanya membangun kerangka data dengan fungsi label term as data frame as matrix DTM. Jadi pada fungsi ini kita akan menggunakan as matrix yang diterapkan pada DTM. Kerangka data ini hanya termasuk saat ini frekuensi kata yang muncul setidaknya 3% dari dokumen. Tapi untuk menganalisis ini dibutuhkan penentuan apakah setiap email responsif atau tidak. Jadi kita perlu menambahkan variabel hasil ini. Jadi selanjutnya membuat fungsi label term responsif sehingga hanya akan menyalin variabel responsif dan kerangka data email asli sehingga sama dengan email responsif. Jadi hasilnya terdapat 789 total variabel. Dari 788 variabel tersebut adalah frekuensi berbagai kata dalam email yang responsif dari hasil variabel. Ini kita mulai dengan memuat paket katul dengan fungsi library katul. Kemudian mengatur sheet acak. Sehingga setiap orang memiliki hasil yang sama. Jadi menggunakan fungsi sheet angka 144. Gunanya di sini tidak terlalu penting. Yang penting adalah bahwa semua menggunakan yang sama. Kemudian bahkan variabel spread atau SPL menggunakan sample split label term responsif dengan pemisahan 0,7. Lalu fungsi subset label term di mana SPL sama dengan benar dan S sama dengan sub. Sama dengan benar dan tes sama dengan subset ketika SPL salah. Kemudian kita membangun model plot sederhana menggunakan parameter default. Jadi dimulai dengan memanggil library rpart dengan mode paket rpart plot. Jadi model yang dibuat disebut library menggunakan fungsi
part responsif, data sama dengan train, method sama dengan class, kemudian untuk ambilkannya method sama dengan class, yang kemudian untuk menampilkannya PRP di mereka. Nah, jadi kita dalam melihat pada bagian paling atas ada kata California. Jadi di California yang muncul setidaknya 2 kali dalam email, kita akan mengambil bagian yang tepat. Di sini ada memprediksi bahwa dokumen itu responsif. Agak menyudutkan bahwa California muncul karena tidak tahu bahwa Enron memiliki keterlibatan besar dalam pasar energi di California. Jadi lebih jauh ke bawah, kita lihat istilah lain yang secara masuk akal bisa kita harapkan terkait dengan penawaran energi dan penjadwalan energi, seperti sistem permintaan, penawaran, dan gas. Di sini bagian bawah adalah Jeff yang merupakan referensi ke CEO Enron, Jeff Skillings, yang terakhir di penjara karena keterlibatannya dalam penipuan di perusahaan. Setelah menjalankan semua model, kita perlu mengevaluasinya pada set test menggunakan fungsi prep sama dengan email card new data sama dengan tes untuk mendapatkan set probabilitas yang diprediksi. Jadi untuk mengatur struktur prep, kita dapat melihat 10 baris pertama dengan prediksi 1 banding 10. Jadi ini hasil barisnya. Pada kolom kiri di sini ada probabilitas prediktif dan dokumen menjadi non-responsif, dan kolom kanan adalah probabilitas prediktif dari dokumen responsif menjadi 1. Jadi dalam kasus ini maka belum ekstrak probabilitas prediktif akan buat objek yang disebut prep dan memilih yang sebagian besar atau kolom kedua. Sekarang berisi kemungkinan prediksi kesimpulan tes selanjutnya menggunakan of sebenarnya 0,5. Dan hanya bisa jika tabel hasil benar, yaitu tabel tes responsif terhadap hasil yang diprediksi, yaitu problem besar sama dengan 0,5. Dan hasilnya dalam 195 kasus diperkirakan salah pada kolom kiri, dan hasil sebenarnya adalah 0 atau tidak responsif. Jadi 25 kasus lainnya benar. Identifikasi dokumen responsif. Dalam 20 kasus kami mengidentifikasi dokumen sebagai responsif, tapi sebenarnya 17 dokumen tidak responsif. Kebalikannya, mengidentifikasi dokumen sebagai non-responsif, tapi sebenarnya responsif. Jadi akurasi sebenarnya adalah 195 ditambah 25. Maka hasilnya 0,85 atau dengan akurasi dalam set uji 85,6%. Dan sekarang kami membandingkan dengan keakuratan model baseline seperti yang telah ditentukan. Dan baseline selalu akan prediksi dokumen tersebut tidak responsif. Selanjutnya bagi tabel tes responsif dapat dilihat bahwa terdapat 215 kasus, jadi akurasinya adalah 215 dibagi dengan jumlah total pengamatan set tes. Jadi hasilnya adalah 83 atau 83,7%. Hanya sedikit peningkatan dalam akurasi penggunaan model. Sekarang mari kita lihat kurva ROC sehingga kita dapat memahami kinerja model kita pada pemahaman yang berbeda. Pertama kita perlu memuat paket ROCR dengan library ROCR.
Bila kita membangun objek prediksi ROCR menggunakan ROCR sebagai prediksi probabilitas responsif. Nah, kita ingin memplot kurva erosi, jadi kita akan menggunakan fungsi kinerja disebut ROC R kinerja OCR, TBR, FR, dan kemudian kita akan plot ROCR polarized sama dengan true, sehingga kita dapat melihat warna untuk ambang batas cutoff yang berbeda. Nah, ini hasilnya cutoff terbaik untuk memilih sepenuhnya tergantung pada biaya yang ditetapkan oleh pembuat keputusan. Suara kebenaran, namun adanya cutoff yang memberi sensitivitas tinggi, kami mengidentifikasi sejumlah besar dokumen responsif. Jadi sesuatu yang mungkin terlihat menjanjikan mungkin ada di sini di bagian kurva E, di mana memiliki tingkat positif kebenaran sekitar 70% yang berarti bahwa mendapatkan sekitar 70% dari semua dokumen responsif, dan tingkat kepalsuan sekitar 20%, yang berarti bahwa membuat kesalahan saya tidak sengaja mengintegrasi responsif 20% dari dokumen non responsif. Dan kita dapat melihat bahwa warna plot biru di lokasi khusus ini kita sedang melihat ambang batas sekitar 0,15 atau lebih, dan signifikan lebih rendah dari 50%. Jadi apa yang kita harapkan, karena kita menyukai kepalsuan dibandingkan kebenaran. Jadi yang terakhir kita dapat menggunakan pakai ROCR untuk menghitung nilai AUC. Fungsi performance spread ROC kita dapat melihat bahwa di sini C dalam set uji 0,794. Berarti bahwa kita dapat membedakan antara dokumen responsif dan non responsif yang ditulis secara acak sekitar 80% dari waktu. Sekian dan terima kasih. Stop iklan.